Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membacakan buku Siapa yang Datang ke Pemakamanku Saat Aku Mati Nanti, karya Kim Sang-hyun. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan bab kedua dari buku ini, bab yang berjudul Hati yang Hilang. Dalam bab ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu hujan musim semi, lalu memberi dan menerima. Selanjutnya ada pendingin ruangan, lalu tentang ekspresi, lalu memahami perbedaan. Selanjutnya sukacita hari ini. Selanjutnya kita cukup dengan diri kita sendiri. Selanjutnya kursi merah muda. Dan yang terakhir kenangan dan kematian. Bagi kalian yang ingin memberikan saran atau ingin merekomendasikan buku untuk dibaca, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian juga bisa mensupport channel ini dengan cara mensubscribe channel ini dan menghidupkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video-video audiobook lainnya. Dan bisa juga dengan cara like dan share video ini agar banyak orang yang bisa mendengarkan audiobook ini dan bisa mendapatkan banyak manfaat dari channel ini. Bab 2. Hati yang Hilang. Orang yang telah berjuang sekuat tenaga akan mengerti bahwa ada orang yang tidak bisa berada di sisimu meski kamu berusaha mempertahankannya, dan ada orang yang akan selamanya di sisimu tak peduli apa yang terjadi. Aku selalu mengusahakan yang terbaik dalam sebuah hubungan. Aku bahkan selalu menyayangkan orang yang pergi meninggalkanku selama ini. Perasaanku menjadi tenang jika memikirkan bahwa mereka memang bukan bagianku. Itu membuatku bisa fokus hanya pada orang-orang yang ada di sisiku. Aku bisa memberi lebih banyak cinta untuk mereka. Kita akan bisa menyadari nilai hati, hubungan, dan cinta yang sebenarnya saat kita bisa mencurahkan segalanya. Selamat tinggal hati yang hilang. Hujan musim semi mengatakan 1 tahun dengan banyak kejadian penting telah berlalu. Itu baik. Namun apakah 1 tahunku juga penuh kejadian penting? Dalam 1 tahunku ada hari-hari yang kuanggap malang dan ada juga hari-hari yang kuanggap gagal. Malah ada 1 hari dengan kemalangan dan kegagalan yang datang pada waktu bersamaan, masuk ke hidupku tanpa permisi. Itu adalah hari yang sempurna untuk kehancuran sebuah proyek yang sebenarnya sudah direncanakan dengan matang. Seseorang pernah berkata, kegagalan adalah bagian dari proses. Akan tetapi, begitu aku sendiri mengalaminya, yang terlihat besar justru kegagalan yang datang menyerang alih-alih proses rumitnya. Rasanya kerja keras yang dilakukan selama setahun penuh terbuang sia-sia, membuatku ingin bersembunyi saja di suatu tempat. Aku merasa seperti orang bodoh karena sudah dengan bangga membicarakan proyek ini kepada orang-orang di sekitarku. Seluruh tubuhku lesu karena sadar bahwa kemampuanku cuma sebatas itu. Seperti itulah kegagalan. Ia membuat orang jadi tanpa daya. Rasanya diri ini tidak berarti, seperti butiran debu yang mengapung di udara. Hari itu aku mendapat pesan dari seseorang yang ingin memutus kontrak. Aku memang benci orang yang memutus kontrak, tetapi aku lebih benci dunia yang mendatangkan kemalangan dan kegagalan sekaligus seperti itu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Aku bingung mana yang harus kuselesaikan dahulu. Semuanya seakan pergi menjauh. Aku tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Haruskah aku makan dahulu untuk mengisi perut? Bahkan aku tidak yakin punya hak menikmati makanan. Apa sebaiknya aku menangis saja? Apa aku punya waktu untuk menangis? Saat aku tidak tahu harus berbuat apa, sebuah pesan pun tiba. Terima kasih telah tumbuh tanpa banyak mengeluh. Aku bahkan tidak perlu mengkhawatirkan kesungguhanmu. Hujan musim semi akan segera tiba. Makanlah dengan teratur. Pesan dari ibuku. Tidak sampai 100 kata, tetapi pesan itu membuat air mataku menetes. Mataku jadi buram, mungkin karena hujan sedang turun. Setelah itu aku pergi makan sup tulang. Mau gagal dan malang pun kita harus tetap makan. Saat aku
Saat aku memotong tulang sambil memandang hujan, rasanya aku sedang menatap diriku sendiri yang lahap makan nasi, lalu aku memikirkan ibuku yang mengirimkan pesan itu. Saat aku sibuk menghitung total belanja di minimarket sambil menyaksikan hujan, aku teringat akan suatu hal, bahwa semuanya akan berlalu. Jadi aku harus tetap berusaha dan bertahan. Aku suka kalimat ini. Tuhan memberikan cobaan sesuai dengan kemampuan kita untuk menghadapinya. Ketika aku mencoba untuk menata ulang kalimat itu, mungkin kalimatnya akan seperti ini. Cobaan datang setara dengan kemampuan kita. Meski aku beranggapan pada prinsip itu, tetap saja aku merasa hal buruk selalu datang bersamaan. Mungkin itu karena aku merasa semuanya sia-sia ketika kemalangan dan kegagalan datang. Orang-orang jadi frustasi saat itu terjadi. Aku pun melalui saat-saat seperti itu. Aku melihat orang lain mengalami hal yang sama seperti yang kualami. Orang-orang memperlakukan frustasi dengan dua cara, terpuruk dalam frustasi atau berjuang bertahan hidup. Kemalangan atau kegagalan hanya akan menjadi salah satu halaman buku kehidupan yang sedang kamu tulis. Jadi kamu tidak perlu merasa malu pun kesal. Kuharap kamu tidak menyerah karena lelah. Pada akhirnya cobaan punya masa kadaluarsanya, kemudian berlalu. Saat semua proses ini sudah berlalu dan aku menoleh lagi ke belakang, ada kalanya aku menganggap keberhasilanku melewati ini semua adalah berkat kemampuanku sendiri. Namun sebenarnya keberhasilan itu berkat orang. Ya, mungkin lebih tepat itu berkat mereka yang selalu ada di sisiku. Mereka yang selalu ada di sisiku selalu merayakan keberhasilanku dan menghiburku saat aku tertimpa hal buruk. Mereka selalu bersamaku, apapun wujudku, seperti apapun situasiku. Kehangatan mereka membuatku bertahan. Seumur hidup aku bersyukur karena kehadiranmu. Aku hanya ingin berterima kasih tanpa perasaan merindu atau bersalah. Karena merindu berarti kita tidak bisa lagi bertemu, dan rasa bersalah berarti tidak ada lagi yang bisa kulakukan untukmu. Karena itulah aku hanya ingin berterima kasih. Aku ingin kita tetap sering bertemu. Aku ingin membahagiakan orang-orang yang ada di sisiku dengan semua yang kumiliki. Aku harap hubungan ini tidak memiliki masa kadaluarsanya. Aku harap hubungan ini tidak bisa terhapuskan oleh takdir. Belakangan ini aku banyak mengucapkan salam. Kita tidak bisa memperkirakan yang akan datang itu keberuntungan atau kemalangan. Kita juga tidak tahu apa kita akan sukses atau gagal. Apapun itu, semuanya akan berlalu. Semua akan jadi lebih baik, pasti. Memberi dan menerima. Harus ada yang diberikan untuk mendapat sesuatu. Ada yang datang, ada pula yang pergi. Aku terus memikirkan sebuah kalimat yang diucapkan salah satu rekan penulisku. Semua hubungan hanya bisa bertahan dengan memberi dan menerima. Kamu mungkin sering mendengar atau bahkan mengucapkan, "Telepon aku dong, sesekali aku sedih karena kamu tidak menghubungiku." Padahal orang yang mengatakan itu pun jarang menelpon terlebih dahulu. Aku pun pernah mengalami hal semacam itu. Namun rekan penulisku itu agak berbeda. Maksudku, kata-kata dan perbuatannya sejalan. Dia sendiri hanya menghubungi seseorang jika dia teringat pada orang itu. Dia bisa menghubungi seseorang. Aku menelpon karena tiba-tiba aku ingat kamu. Hanya untuk menyapa sebelum mengakhiri pembicaraan. Awalnya aku curiga dia memiliki tujuan lain. Rasanya aneh sekali ada orang yang menghubungiku tanpa tujuan jelas. Namun, dia memang seperti itu. Dia bisa menelpon seseorang saat ingat hanya untuk mengucapkan beberapa salam, lalu mengakhiri teleponnya. Hanya saja, dia orang yang bisa membuatku penasaran dalam proses menjalani hubungan dengan orang lain. Aku melihat banyak orang yang hanya bisa menerima. Pada umumnya, siapapun yang berhubungan dengan orang-orang seperti itu akan mulai bertanya-tanya apakah hubungan ini layak dipertahankan. Aku juga pernah mendengar hubungan dengan orang hanya bisa menerima seperti itu tidak bertahan lama. Aku cukup setuju. Orang yang hanya bisa menerima biasanya tidak pandai berekspresi. Mereka merasa canggung bahkan untuk mengatakan terima kasih dan maaf. Mereka tidak bisa mengucapkan terima kasih saat merasa bersyukur, dan tidak juga bisa mengatakan maaf saat merasa bersalah. Mungkin mereka berpikir tidak apa-apa asalkan pikiran dan hati terhubung. Akan tetapi berhubungan dengan orang seperti itu membuat kita berpikir buruk dan jadi ragu untuk memberi. Menurutku, memberi dan menerima juga berlaku untuk perasaan. Perasaan akan tumbuh ketika kita saling memberi dan menerima. Ketika perasaan diberikan, sudah sewajarnya perasaan itu dikembalikan. Itulah satu-satunya cara untuk mengisi ruang kosong dalam hati.
perasaan itu akhirnya akan tumbuh semakin besar dan bisa memberikan kehangatan. Menurutku, orang yang terbiasa hanya menerima akan terus menerima tanpa membuka pintu hatinya. Akan sulit untuk menyampaikan perasaan kepada orang yang pintu hatinya tertutup rapat. Tidak ada yang bisa dipelajari kecuali kesulitan. Memberi dan menerima perasaan pada akhirnya adalah tentang memikirkan, berempati, dan memahami orang lain, simpatik, empati, dan kebersamaan, dan membuat perasaan stabil. Kenyataan bahwa ada seseorang untuk saling memberi dan menerima. Seseorang yang menerimaku apa adanya. Seseorang yang mencintaiku bukan karena menginginkan sesuatu. Membuatku sadar bahwa ada kedamaian yang terbentuk dalam hati. Lalu aku ingin orang yang selalu ada, orang yang selalu akan mendukungku, selalu berada di sisiku. Pendingin ruangan. Pada suatu musim panas, suhunya sangat menyengat. Namun kata menyengat saja rasanya tidak cukup untuk menggambarkan panasnya suhu saat itu. Siaran berita bilang udara saat itu sangatlah panas, sehingga banyak orang jatuh pingsan di jalan dan banyak ternak yang mati. Kala itu aku masih menjalani wajib militer, dan aku hanya bisa terjebak di dalam ruangan. Pelatihanku bahkan dibatalkan karena cuaca panas. Pada hari yang panas itu, aku teringat ayah dan ibuku. Rumah kami tidak memiliki pendingin ruangan, karena memang kami tidak memerlukannya. Ada gunung di depan rumah, jadi angin sejuk dari pegunungan tetap bertiup pada musim panas, dan kami tidak memerlukan angin buatan. Malam harinya, keluargaku tetap bisa tidur nyenyak karena tiupan angin pegunungan. Padahal semua orang tidak bisa tidur karena cuaca panas. Ibuku bisa menggunakan satu barang dalam jangka waktu lama, seperti pengering, televisi, oven, dan penanak nasi di rumah kami. Bahkan beberapa barang elektronik seusia denganku. Dari sana bisa dilihat semangat berhemat ibuku. Di antara barang-barang itu ada pula teman lamaku si kipas angin yang selalu menemaniku menghabiskan musim panas sejak aku masih kecil. Mungkin ibuku dapat dianggap sebagai salah satu warga Korea yang pandai berhemat. Aku bahkan tidak terlalu banyak pindah rumah seumur hidupku. Itu semua berkat kegigihan ibuku mempertahankan segala hal untuk waktu lama. Akan tetapi suatu hari, sebuah kompleks apartemen dibangun di antara rumahku dan gunung. Semakin tinggi apartemen ini dibangun, angin dari gunung pun terhalang. Kipas angin yang bisa membuat kami kedinginan pada musim panas kini hanya masa lalu. Pada awal musim panas sebelum cuaca yang menyengat itu datang, aku pulang setelah sekian lama. Saat itu ibuku terlihat berkeringat. Aku bertanya, kenapa ibu berkeringat? Lalu ibu menjawab, panas, mungkin karena ibu akan segera menopause. Aku yang bodoh ini hanya bisa menanyakan pertanyaan yang sudah jelas jawabannya, tanpa bisa melakukan apa-apa. Ibuku bertanya, apa aku harus beli pendingin ruangan? Aku pun balik bertanya, apa harganya mahal? Kemudian ibu menjawab, tentu saja pendingin ruangan itu mahal. Karena itu ibu banyak berpikir sebelum membelinya. Ada banyak kebutuhan yang lebih penting bulan ini. Musim panas bergerak menuju puncaknya saat aku kembali ke wajib militer. Udara panas seakan menyelimutiku tanpa peduli udara panas. Hari itu hari latihan. Leherku seperti terbakar dan seragamku basah kena keringat. Aku hanya bisa bertahan dan berharap agar pelatihan cepat selesai. Akhirnya pelatihan dihentikan karena kemungkinan jatuhnya korban, karena cuaca panas terlalu besar. Ada banyak teman-temanku yang menunjukkan tanda-tanda dehidrasi dan heat stroke. Lalu aku merasa sedih, tidak ada pendingin ruangan di rumah kami. Tentu saja udaranya akan sangat panas di sana. Ibuku pasti sedang berkeringat lagi karena kepanasan. Aku pun bergegas menelpon ibu setelah pelatihannya selesai. Ibu sudah beli pendingin ruangannya. Tidak, ibu tidak bisa membelinya. Bulan ini banyak pengeluaran. Memangnya kenapa? Ibu, maafkan aku, kau tidak perlu minta maaf. Aku menangis mendengar ucapan ibu. Kau tidak perlu minta maaf. Rasa bersalah dan air mataku tidak bisa kuhentikan. Ketika aku bertanya, bagaimana ibu menghabiskan musim panas? Ibu berkata aku tidak perlu mengkhawatirkannya. Aku bahkan mendengar cerita bahwa ibu dan ayah sempat kencan sejuk di dalam mobil ayah dengan pendingin menyala pada cuaca panas malam sebelumnya.
Ketika aku diberitahu untuk tidak khawatir, aku teringat sikapku yang berpura-pura tidak tahu bahwa udara panas di rumah adalah penyebab ibuku berkeringat pada awal musim panas itu. Aku membenci diriku yang acuh tak acuh ini. Kukira ibu cuma terbiasa dengan barang-barang lamanya. Kukira ibu bisa bertahan pada cuaca panas ini. Aku merasa bodoh dan tidak berguna. Hari itu aku segera memesan pendingin ruangan secara daring. Keesokan harinya aku kembali menelpon ibu. Ibu, aku sudah memesan pendingin ruangan. Akan ada orang yang membantu untuk memasangnya. Kapan ibu libur? Kenapa beli pendingin ruangan? Memangnya kamu ada cukup uang untuk itu? Aku sudah terima gaji, ada bonusnya juga. Jadi kapan ibu libur? Hari Kamis. Ya ampun, kau ini. Padahal ibu sudah berniat beli musim panas tahun depan. Ibuku merasa bersalah. Ibu selalu bilang dia baik-baik saja, tetapi dia sudah berniat membelinya tahun depan. Begitulah akhirnya pendingin ruangan terpasang di rumah kami. Aku mendapatkan pesan dari ibu. Berkat anakku, ibu jadi bisa menikmati kesejukan di musim panas. Terima kasih. Berkat kau, hari ini ibu bisa bangun sambil menikmati udara yang sejuk. Terima kasih. Entah kenapa kata sejuk ini terdengar mengharukan. Kalimat berkat kau ibu bisa tidur nyenyak dengan udara yang sejuk. Membuatku tersentuh setiap kali mendengarnya pada pagi hari sepanjang musim panas itu. Ibu selalu saja membuatku tersentuh. Wallpaper ponsel ibu selama musim panas tahun itu adalah foto pendingin ruangan. Kebanggaan dan kebahagiaan ibu. Ternyata itulah arti kehadiranku. Aku berharap bisa terus bersama dengan orang yang baik. Aku ingin ibuku benar-benar bahagia. Lebih dari siapapun. Akan lebih bagus jika aku juga bisa memberinya kebahagiaan itu. Ibuku, Sung Yung Suk Si, Nyonya Sung. Ibu, kuharap kita bisa terus merasa bahagia. Ibu, sebuah kata yang pertama kali kuucapkan. Ibu, kuharap kau selalu bahagia. Tentang ekspresi. Ekspresi adalah alat yang paling efektif bagi manusia untuk mengungkapkan diri mereka sendiri. Ada begitu banyak ekspresi, tetapi kalau kita bicara ekspresi, kita pasti bicara soal emosi, terutama emosi di dalam hati. Apa itu emosi di dalam hati? Misalnya cinta, rasa terima kasih, dan rasa bersalah. Saat aku melihat ke sekeliling, menurutku orang-orang terlalu pelit ekspresi. Saat aku masih kuliah, ada seorang senior yang sering memaksakan tugasnya kepadaku sepanjang tugas kelompok. Ketika liburan tiba pada akhir semester, senior memanggilku lalu mengucapkan terima kasih. Ia tidak bisa mengucapkannya selama ini karena merasa berutang sesuatu kepadaku. Jadi dia selalu merasa tidak bisa menyampaikan rasa terima kasihnya dengan baik. Akan tetapi yang tidak dia sampaikan kepadaku sampai pada akhirnya adalah kata maaf. Mungkin dia memang tidak merasa bersalah, atau mungkin dia akan merasa berutang sesuatu lagi kalau dia meminta maaf. Apapun itu, dia meninggalkan pertanyaan dalam benakku. Demikianlah dia dan aku tidak lagi berkomunikasi. Dalam hubungan antar kekasih, teman, orang tua, rekan kerja, juga hubungan lainnya, pasti akan datang rasa cinta, rasa terima kasih, dan rasa bersalah. Saat merasakan semua itu, aku selalu berusaha untuk tidak pelit dalam menunjukkannya, terutama rasa cinta dan rasa terima kasih. Aku menghargai setiap waktu orang-orang yang berusaha menjaga hubungan denganku. Aku sangat bersyukur karena mereka selalu ada di sisiku, menjaga, memperhatikan, dan mengingatku. Jadi aku selalu mengucapkan terima kasih untuk hal-hal paling kecil dan sederhana. Aku sering mengatakan aku mencintaimu. Cinta itu tidak mengenal tren. Cinta tidak akan dianggap ketinggalan zaman kapanpun kamu mengatakannya. Aku tidak ingin melakukan hal-hal yang bisa membuatku merasa bersalah, tetapi kadang aku melakukannya begitu saja tanpa sengaja. Ketika hanya aku yang menyesal, aku akan berusaha menyampaikan perasaanku itu sebelum pihak yang lain terluka. Aku akan mengatakan bagaimana yang membuatku merasa bersalah dan apa yang bisa saja membuatnya sedih. Juga apa yang akan aku lakukan supaya hal seperti itu tidak terulang. Aku pun mengekspresikan permintaan maaf dengan kalimat dan kesungguhan. Dengan demikian rasa bersalahku dan kesedihannya pun dapat diselesaikan dengan mudah. Pernah satu kali aku terus menunda meminta maaf, hingga akhirnya aku tidak bisa mengungkapkannya. Aku ingat semua itu karena aku ingin mempertahankan harga diri. Ketika merasa bersalah, aku selalu teringat akan sikapku saat itu. Dalam situasi itu, aku mengucapkan maaf tanpa kesungguhan. Aku sibuk menjelaskan dan memberi alasan untuk hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan satu kata maaf.
Hubungan antara aku dan orang itu semakin rumit, bagaikan benang kusut yang akhirnya harus dipotong dengan gunting atau digigit. Meskipun beberapa tahun telah berlalu, rasa bersalahku padanya tetap ada sampai saat ini. Karena itulah rasa bersalah lebih baik segera diungkapkan dan disampaikan dengan sungguh-sungguh. Menurutku, menyampaikan rasa cinta, terima kasih, dan permintaan maaf dengan jujur adalah cara yang paling efektif. Namun ada juga orang yang menyampaikan secara sembarangan tanpa peduli perasaan orang lain. Membungkusnya seolah itu ekspresi kejujuran. Mengekspresikan perasaan secara jujur dan memuntahkannya secara membabi buta adalah dua perkara yang sangat berbeda. Menyampaikan perasaan secara sembarangan itu tak ubahnya seperti ayunan pisau secara acak yang dibungkus dengan kata-kata, dan itu bisa melukai banyak orang. Memahami perbedaan. Kita baru dapat memahami orang lain hanya ketika kita sadar bahwa kita berbeda. Tidak mudah bagi kita memahami orang lain yang tumbuh di lingkungan yang jauh berbeda dengan kita. Memahami tidak sesederhana menebak pikiran orang lain. Memahami lebih dari sekedar mengenali dan menerima orang tersebut. Memahami adalah merasakan apa yang dia rasakan ketika berpikir tentangnya. Aku sering mendengar bahwa cara termudah memahami orang lain adalah dengan berpikir dari sudut pandang orang tersebut. Bisa saja masalah yang sedang kuhadapi sangat berbeda dari apa yang dihadapinya. Saat kita sadar dan menerima bahwa perbedaan itu ada, kita telah mengambil langkah pertama dalam memahami orang tersebut. Kita semua sangat berbeda. Kita tidak bisa memahami satu sama lain sepenuhnya. Cara kita menerima situasi juga berbeda. Sebenarnya, kita tidak mungkin bisa memahami orang lain sepenuhnya. Kita hanya bisa mengira-ngira dengan mencoba berpikir dari sudut pandang orang tersebut. Saat hubungan kita dengan seseorang semakin dekat, sering kita lupa bahwa kita berbeda dengannya. Itu karena kita percaya bahwa semakin intim, kita mengira orang tersebut akan memahami kita dengan sendirinya. Padahal, sangat tidak mungkin seseorang mengenali pikiran orang lain. Apalagi kebanyakan orang bahkan kesulitan mengenali diri mereka sendiri. Kadang aku merasa hubungan antar manusia itu sulit. Mungkin hal sesederhana ini akan membuatnya lebih mudah. Sama seperti aku tidak hidup sesuai keinginan orang lain. Orang lain juga tidak hidup sesuai dengan keinginanku. Sesederhana itu, kita semua bertindak dan hidup sesuai dengan minat dan keinginan masing-masing. Jika kita berusaha memahami perbedaan, kita bisa terbebas dari tekanan yang datang dari hubungan antar manusia. Sukacita hari ini. Aku pulang ke kampung halaman setelah sekian lama. Saat itu adalah hari-hari terpanas di musim panas. Karena itu aku memutuskan pergi ke lembah bersama teman-teman. Ternyata ada begitu banyak orang yang datang ke lembah karena hari itu adalah puncak libur musim panas. Ada begitu banyak orang mulai dari hulu sungai, membuat kami sama sekali tidak mendapatkan tempat duduk. Rencana kami untuk mencelupkan kaki ke sungai di lembah sambil menikmati bakso pun hancur total. Kami lebih banyak melihat kerumunan orang daripada pemandangan lembah. Kami memandang satu sama lain yang keringetan, lalu pergi ke restoran bakso yang berpendingin ruangan. Baksoknya enak dan kami pun terus makan sambil minum-minum. Mungkin karena camilannya enak, aku jadi banyak minum. Kami pindah ke kedai kedua, lalu ketiga, kemudian keempat. Seingatku, camilannya habis bersamaan dengan habisnya minuman di kedai terakhir. Mungkin karena minum terlalu banyak, aku jadi tidak sadarkan diri. Sulit bagiku untuk menggerakkan tubuhku. Sahabat terbaikku pun terlalu mabuk untuk mengantarkanku pulang. Entah kapan terakhir kali aku minum-minum dengan santai seperti itu. Rasanya benar-benar nyaman. Bakso, istilah kuliner Korea, mengacu pada hidangan yang dibuat dengan merebus atau mengukus daging atau ikan untuk dimasak secara menyeluruh tanpa bumbu. Biasanya, aku selalu gugup ketika minum-minum bersama orang lain. Aku khawatir berbuat kesalahan saat mabuk. Aku juga selalu curiga kira-kira apa tujuan orang ini mengajakku minum-minum. Dia mau menyampaikan apa sampai mengajakku minum. Namun hari itu tidak. Hari itu aku mabuk lalu terlelap di balik selimut setelah akhirnya bisa pulang. Tentu saja aku tidak ingat apapun. Aku sempat muntah begitu saja di atas kasur. Aku mengeluarkan semuanya. Aku bahkan tidak tahu sebanyak apa yang aku keluarkan. Baru pagi harinya aku sadar akan itu semua. Saat aku terbangun dengan pengaruh alkohol yang mulai berkurang, setelah itu aku menyambut pagi hari dengan omelan ibu, teguran ayah, dan kritikan adikku. Begitulah ibu. Dia bertanya, apa kau tidak tahu zaman sekarang? Kenapa minum-minum sampai tidak sadar begitu? Aku bahkan belum sempat menjawab
Tapi ibu kembali berkata, bukannya anak seusiamu seharusnya sangat sibuk sampai tak punya waktu minum-minum. Namun anehnya aku senyum-senyum sepanjang ibu mengomel. Aku bukannya sengaja mabuk sampai pagi untuk bisa mendengar omelan ibu. Namun aku senang bisa mendengar lagi omelan yang dulu ku benci itu. Aku merindukannya. Sebuah senyuman kecil muncul ketika aku mendengar omelan ibu setelah sekian lama. Aku merasa bahagia, benar-benar bahagia. Aku merasa bersyukur karena masih ada orang yang mau mengomeliku dan selalu ada di sisiku. Sampai sekarang pun rasanya aku masih bisa mendengar omelan itu. Jangan dipikirkan lagi, aku tidak ingat sudah berapa lama sejak terakhir aku minum sampai muntah begitu. Mungkin karena selama ini aku tidak bisa minum-minum dengan santai. Terakhir, aku ingin mengatakan sesuatu, lebih baik hidup dengan sukacita hari ini daripada hidup memikirkan kesalahan yang telah berlalu. Kita cukup dengan diri kita sendiri. Jangan khawatir, belum ada masalah yang terjadi. Meskipun ada masalah, masalah itu bisa kamu selesaikan dengan kekuatanmu sendiri. Kuharap ada lebih banyak hal yang terjadi karena kamu yang membuatnya mungkin. Pada akhirnya, kekhawatiranmu hari ini akan hilang begitu hari esok tiba. Kursi merah muda. Ada seorang anak berusia 5 tahun duduk bersama ibunya di kursi di depanku saat aku naik kereta bawah tanah. Entah apa yang dibicarakannya, anak itu terus saja mengoceh, berbicara sambil bertatap mata dengan ibunya. Kemudian dia melihat sebuah kursi berwarna merah jambu yang kosong di antara kursi-kursi lain yang penuh sesak. Mata anak itu penuh rasa ingin tahu. Dia berbinar menatap ibunya lalu mengajukan pertanyaan, "Ibu, kenapa kursi itu kosong?" Ibunya menjawab sambil menatap mata sang anak, "Kursi itu kosong karena khusus untuk ibu hamil." Lalu anaknya kembali bertanya, "Kenapa orang-orang membiarkan kursi itu kosong?" Ibu berkata, "Karena ibu hamil akan kelelahan jika harus berdiri, dan orang-orang peduli padanya." Sang anak kembali bertanya setelah mendengar jawaban ibunya tadi, "Jadi dulu kita juga pernah duduk di sana?" Ibu menjawab, "Tentu saja kita dulu bisa duduk di sana karena kepedulian orang-orang." Percakapan antara ibu dan anak itu sangat alami, seperti sedang melempar dan menangkap bola. Permainan mereka menarik perhatianku, sebuah pemandangan yang hangat dan menyenangkan. Belakangan ini aku hampir tidak pernah melihat kursi khusus ibu hamil dikosongkan seperti saat itu. Bahkan aku malu menyebutnya kursi khusus ibu hamil, karena aku tahu kursi itu tidak akan pernah dikosongkan. Ada kepedulian yang tidak terlihat di balik sebuah kursi kosong. Dunia tempat kita hidup ini keras dan dingin, tetapi kuharap kita semua penuh kepedulian dan kehangatan, karena dengan itulah kehidupan dan dunia bisa berubah. Kenangan dan kematian. Aku dirawat di rumah sakit untuk waktu lama karena cedera ligamen dan tulang rawan anterior. Aku merasa sangat frustasi karena harus terjebak di rumah sakit, lalu meminta izin dan akhirnya bisa keluar dari rumah sakit meski dengan langkah terpincang-pincang. Itu pertama kalinya aku keluar dalam 2 bulan. Udara pagi pukul 10 yang indah, jalanan yang dipenuhi salju baru, suasananya santai setelah jam berangkat kerja berlalu. Hari yang sempurna, kecuali lutut kananku. Hal pertama yang ingin aku lakukan adalah menonton film di bioskop. Setelah tiba di bioskop, aku memilih film yang akan segera diputar. Film animasi berjudul Coco, produksi Pixar. Film animasi berlatar Meksiko berjudul Coco itu menceritakan kematian. Menurut film tersebut, kematian dan ingatan itu berhubungan, meski dunia dibagi menjadi dunia orang hidup dan dunia orang mati. Berada di dunia orang mati bukanlah kematian yang sesungguhnya. Kematian yang sesungguhnya terjadi ketika tidak ada seorang pun yang mengenangnya. Singkatnya, 1 tahun sekali orang dari dunia orang mati akan datang ke rumah masing-masing untuk menikmati festival. Hari itu disebut Hari Para Orang Mati, semacam hari libur nasional. Orang-orang dari dunia orang mati harus menyeberangi jembatan yang menghubungkan dunia mereka dengan dunia orang hidup agar mereka bisa menikmati festival. Namun, tidak semua orang bisa menyeberangi jembatan itu. Jembatan itu hanya bisa diseberangi oleh mereka yang keluarganya merayakan festival dan memasang foto orang yang telah mati tersebut. Jika tidak ada anggota keluarganya yang mengenang fotonya, dia tidak akan bisa menyeberang. Cara merayakan mirip dengan upacara peringatan orang mati di Korea. Mereka akan mendekorasi tengkorak dengan bunga-bunga marigold, bunga kematian di Meksiko.
meletakkan foto anggota keluarga mereka yang telah meninggal, juga menyiapkan banyak makanan. Kalau ada orang mati tanpa keluarga yang ingat padanya untuk merayakannya, dia akan menghilang, lalu merasakan kematian yang sesungguhnya. Setelah selesai menonton film itu, aku memikirkan begitu banyak hal. Apa yang harus aku lakukan ketika kematian datang? Bagaimana pemakamanku nanti dijalankan? Apa ada orang yang akan mengingatku meski aku sudah mati? Atau jangan-jangan malah aku yang tidak bisa mengingat siapapun ketika menghadapi kematian? Kira-kira ketika aku mati nanti, apa yang akan orang ingat tentang diriku? Kemudian aku mulai merenungkan nama Kim Sang-hyun. Sang berarti satu sama lain dan Hyun berarti baik hati. Namun nama ini diberikan agar aku bisa bersikap penyabar, baik, dan bijaksana. Kakek yang berusaha dengan sangat keras untuk Yongsuk, Insuk, dan Myungsuk memberikan nama itu bagi cucu pertama ini dengan harapan agar cucunya menjalani hidup dengan sabar, baik, dan bijaksana. Jika aku kenang lagi sepertinya selama ini aku hidup sebagaimana arti nama itu. Mungkin ada benarnya juga orang-orang zaman dulu mengatakan bahwa kita hidup sesuai dengan nama kita. Kakekku punya masalah pendengaran. Jika ingin berbincang, aku harus berada di dekatnya dan berbicara dengan suara yang keras. Mungkin karena telinganya yang tidak bisa mendengar dengan baik. Kakek pun berbicara dengan suara yang keras. Ketika datang mengunjungi rumah kakek, aku merasa senang bisa mendengar suaranya dari jauh. Aku dan adikku senang sekali menonton televisi setiap kali kami pergi ke rumah kakek. Kakek selalu menonton acara yang memiliki subtitle. Akan tetapi aku dan Jaehyun yang saat itu masih muda, aku hanya menonton acara yang kami sukai. Meskipun kami menonton acara yang tidak memiliki subtitle, kakek selalu menontonnya bersama kami sampai selesai. Ketika Jaehyun dan aku terkikik dan tertawa, kakek juga ikut tertawa. Pada saat-saat seperti itu, aku bahkan tidak berpikir tentang kesulitan mendengar kakek. Aku hanya senang kami bisa tertawa bersama dan itu membuatku tertawa lebih keras. Sepertinya kakek juga menyukai saat-saat itu. Aku selalu menunjukkan mangkuk kosong yang nasinya sudah habis bersih, kumakan kepada kakek. Kakek akan memujiku dengan suara keras sambil menyentuh perutku yang menggembung karena kenyang. Ketika minum bersama, aku duduk di pangkuan kakek sambil menuangkan minum untuknya. Saat aku berusia 20 tahun dan sudah dewasa, kadang kakek tetap saja memandangku seperti anak kecil. Kala itu aku berpikir, kalau aku sudah bisa menghasilkan uang, aku ingin memberikan uang saku untuk kakek. Namun aku tidak bisa melakukannya. Kejadian itu sungguh tiba-tiba. Seorang pengemudi mabuk tidak menyadari keberadaan kakekku. Menabraknya begitu saja. Karena ketakutan, pengemudi mabuk itu melarikan diri. Kakekku meninggal. Kakek bahkan tidak sempat tersenyum lebar untuk berfoto bersama di pernikahan anak perempuannya yang terakhir. Kematian memang selalu datang mendadak. Tapi aku tidak pernah membayangkan kematian pertama orang terdekatku datang begitu tiba-tiba seperti ini. Kematian yang datang mendadak membuat orang-orang terdekat tidak siap dengan kematian itu. Kakek memberitahu aku banyak hal, tetapi dia tidak mengatakan apapun tentang akhir hayatnya. Selama aku hidup dengan nama pemberian kakek, aku akan selalu mengingatnya. Dengan begitu, kakek tidak akan merasakan kematian yang sesungguhnya. Sampai sekarang pun rasanya, kakek akan selalu memperhatikanku dari suatu tempat. Setelah mengalami kematian orang terdekat untuk pertama kalinya, banyak kematian yang muncul di sekitarku karena sakit, kecelakaan, bunuh diri, orang-orang yang mau tak mau harus berpisah denganku. Mati berarti kita tak bisa lagi membuat kenangan. Kematian datang bersama kesedihan, juga ingatan dan kenangan. Ingatan akan memudar, artinya keberadaan orang itu pun akan menghilang, tidak lagi diingat oleh siapapun pada akhirnya. Menjadi kematian yang sesungguhnya, aku ingin mengingat lebih lama, ingin mengenang lebih lama, lalu kesedihan pun ikut datang bersama kenangan itu. Setiap kali ingat tentang kenangan, kematian, dan kesedihan, aku selalu ingin hidup lebih lama karena aku ingin selalu melindungi orang-orang terdekatku. Siapa yang akan datang ke pemakamanku saat aku mati nanti? Aku ingin hidup sebaik-baiknya sesuai dengan namaku, yang berharga dan penuh makna. Mungkin tidak bisa sebaik nama itu sendiri, tetapi aku ingin tetap menjadi orang baik. Aku ingin jadi orang baik, lalu bertemu dengan orang baik lainnya. Dengan ramah, aku sapa pengemudi bus yang setiap hari aku naiki. Aku sampaikan rasa terima kasihku kepada pegawai kedai kopi yang menyeduhkanku kopi. Aku puji para bibi di kantin yang setiap hari terpaksa harus makan terlambat untuk mengurus makanan orang lain. Aku ingin hidup sebaik-baiknya dengan hati yang penuh kehangatan.